pagi anak-anak, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua sehat selalu ya. Hari ini kita sudah memasuki tahun ajaran baru di tahun 2021-2022 dan Ibu harap kalian lebih bersemangat lagi belajarnya memasuki tahun ajaran baru. Hari ini kita akan melakukan kembali ibadah secara virtual ya, atau secara online. Sebelum kita melakukan ibadah, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari semua anak-anak, lipat tangan, tutup mata, satukan hati kita dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak untuk pagi hari ini Tuhan. Kita semua dapat kembali melakukan ibadah secara virtual. Tuhan, kalau hari ini kita sudah memasuki tahun ajaran baru Tuhan, ubah kami Tuhan yang tadinya malas menjadi rajin. Tuhan juga tolong Tuhan jadikan kami anak-anak yang takut akan Tuhan. Tuhan juga tolong Tuhan buka mata telinga hati kami Tuhan, supaya apa yang diajarkan oleh ibu guru kami dapat dipahami, dapat dimengerti oleh kami Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan menyanyikan satu pujian terlebih dahulu yang berjudul Baca Kitab Suci. Semua ikut nyanyi ya. Baca kitab suci, doa tiap pagi, doa tiap pagi, doa tiap pagi. Baca kitab suci, doa tiap pagi kalau mau. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ulang lagi. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Oke anak-anak, seperti pujian yang tadi, kita juga harus rajin membaca kitab suci kita apa? Alkitab ya. Kita harus membaca Alkitab setiap hari, setiap saat, dan jangan lupa kita juga harus berdoa ya, supaya kita menjadi anak-anak yang semakin dekat dengan Tuhan. Anak-anak, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan kembali menyanyikan satu pujian yang berjudul Bagaikan Bejana ya. Anak-anak, mohon menyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Ikuti ibu ya. Bagaikan bejana, siap
Shalom, selamat pagi anak-anak. Puji Tuhan ya, hari ini kita bertemu kembali dalam ibadah secara online di tahun ajaran baru 2021-2022 ya. Kalau tadi kalian sudah berdoa, sudah memuji Tuhan, tiba saatnya sekarang mendengarkan firman Tuhan ya. Firman Tuhan hari ini, Ibu akan bercerita tentang salah satu tokoh Alkitab ya. Nah, tokoh Alkitab ini mempunyai sifat yang baik, taat, setia, jujur, dan takut akan Tuhan. Nah, coba siapa yang tahu siapa nama tokoh Alkitab itu? Betul, dia adalah Daud ya. Daud ini mempunyai tubuh yang kecil ya, dibandingkan dengan kakak-kakaknya yang tubuhnya gagah besar. Tetapi sekalipun kecil, Daud ini dipakai oleh Tuhan ya, yang nantinya akan menggantikan Raja Saul menjadi raja di kerajaan Israel ya. Daud ini adalah anak dari keluarga Isai ya. Anak Daud ini merupakan anak keluarga Isai ya. Daud ini merupakan anak yang paling bungsu atau anak yang ke-8. Nah, sedangkan kehidupan sehari-hari Daud ini adalah sangat sederhana. Dia pekerjaannya menggembalakan kambing di padang setiap hari. Nah, sebelum Ibu menceritakan kelanjutannya, bagaimana akhirnya Daud ini menjadi raja di Israel. Nah, terlebih dahulu ya, waktu itu Israel itu dipimpin oleh Raja Saul ya. Raja Saul itu merupakan raja yang pertama di kerajaan Israel. Nah, Raja Saul ini diurapi oleh Samuel ya. Tetapi Raja Saul ini melakukan hal-hal yang tidak benar ya, melakukan banyak pelanggaran terhadap perintah Tuhan, sehingga Tuhan menolak Raja Saul ya. Samuel menjadi sedih ya, karena orang yang diurapinya menjadi raja ini berbuat yang tidak baik. Dia sombong, dia semena-mena terhadap orang yang miskin, orang yang tidak punya, dia semena-mena terhadap bawahannya. Nah, karena Tuhan menolak Saul, maka Tuhan menyuruh Samuel untuk mencari orang menggantikan Saul menjadi raja di kerajaan Israel ya. Nah, kemudian dengan petunjuk dari Tuhan, Samuel disuruh datang di keluarga Isai ya. Nah, pada suatu hari Samuel itu datang di keluarga Isai ya. Dia menemui Isai dan ke-7 anaknya di situ ya. Setelah itu Samuel menyampaikan kepada Isai ya, bahwa ada salah satu anak Isai yang akan diurapi, yang akan nantinya menggantikan Saul menjadi raja di kerajaan Israel ya. Kemudian satu persatu dari anaknya yang nomor 1, nomor 2, nomor 3, 4, 5, 6, 7, mereka dipanggil satu persatu oleh Samuel. Tetapi tidak ada satu orang pun yang berkenan di hati Tuhan ya. Kemudian Samuel ini berkata kepada Isai, "Apakah kamu mempunyai anak lagi selain 7 anak ini?" Kemudian Isai menjawab, "Ya, masih ada satu anakku lagi yang sekarang sedang menggembala kambing." Nah, Samuel berkata, "Coba panggil anakmu itu." Nah, kemudian Isai menyuruh untuk memanggil Daud yang sedang menggembala kambing. Dan kemudian Daud pulang. Kemudian Daud ini bertemu dengan
Samuel ya. Samuel diberi petunjuk oleh Tuhan, dibisikin bahwa anak inilah yang harus kamu urapi ya. Kemudian Daud diurapi oleh Samuel dengan minyak ya. Kalian nanti bisa baca di 1 Samuel 16 ayat 13. Di situ Samuel mengurapi Daud. Ya. Setelah Daud ini diurapi oleh Samuel, Roh Tuhan ada di dalam diri Daud. Daud disertai oleh Tuhan ya. Tetapi sekalipun sudah diurapi, Daud tidak bisa langsung naik tahta di kerajaan Israel ya. Karena Saul belum mau. Saul tidak mau turun tahta. Dia masih memegang, masih tidak mau dia turun dari jabatannya. Tetapi Daud menjadi hamba Saul ya di Israel. Coba bayangkan ya, Daud itu sudah diurapi untuk menjadi raja Israel, tetapi Daud harus menjadi pelayan Saul. Tetapi dengan rendah hati ya, Daud tidak pernah memprotes Tuhan. Dia tidak ngomel, dia tetap bersyukur, dia percaya Tuhan akan memberikan sesuatu yang baik pada waktunya. Dia melayani Saul dengan baik. Nah, kemudian lama-kelamaan tuh Saul itu semakin jahat kepada Daud ya. Karena ketika Saul ditolak oleh Tuhan, Roh Allah yang ada di dalam diri Saul itu keluar dan digantikan dengan roh jahat yang ada di dalam diri Saul. Nah, ketika roh jahat ini memasuki tubuh dari Saul, Saul itu selalu bingung ya, selalu gelisah. Nah, kemudian dipanggilnyalah Daud. Nah, Daud disuruh memainkan kecapi, memainkan puji-pujian. Setiap Daud memainkan kecapi dan puji-pujian, roh jahat yang ada di dalam diri Saul itu keluar ya, keluar dari dalam tubuhnya. Nah, karena sikap Daud yang baik, Daud ini disukai ya, dicintai oleh rakyat Israel ya. Ini yang membuat iri Saul kepada Daud. Nah, selain itu, Daud ini kan pernah mengalahkan Goliat ya, panglima perang dari Filistin yang besar. Nah, itu juga yang membuat diri Saul itu semakin benci kepada Daud. Nah, waktu itu ketika Daud ini melawan Goliat, hanya yang dipegang oleh Daud hanyalah nama Tuhan Yesus ya. Dia mengandalkan Tuhan. Dia tidak pernah mengandalkan kekuatannya sendiri. Tetapi yang Tuhan berikan adalah kemenangan. Nah, pada suatu hari ya, karena Saul ini benci kepada Daud, Saul ini merencanakan untuk membunuh Daud. Nah, tetapi Saul ini mempunyai anak ya, namanya Yonatan. Yonatan itu sifatnya berbeda sekali dengan Saul ya. Yonatan ini mempunyai sifat yang baik dan dia bersahabat baik dengan Daud. Karena ayahnya ingin membunuh Daud, maka Yonatan secara diam-diam memberitahu kepada Daud. Dia mengatakan bahwa Daud, kamu harus berhati-hati, kamu harus bersembunyi karena ayahku akan membunuh kamu. Apapun yang Saul lakukan kepada Daud ya, hal-hal yang tidak baik, Daud tidak pernah membalas dendam. Dia tetap mengasihi, dia tetap melakukan yang baik untuk Saul. Nah, karena itu ya, Daud menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Hidupnya disertai oleh Tuhan ya. Nah, setelah mendengar cerita tadi ya, bagaimana dengan anak-anak? Bagaimana caranya supaya kalian diberkati seperti Daud ya? Kalian harus hidup yang benar. Hidup yang takut akan Tuhan seperti Daud, agar kalian berhasil. Setelah mendengarkan cerita tadi, ada tiga hal yang harus
diteladani ya dari sikap Daud. Yang pertama, Daud adalah seorang yang taat ya. Taat kepada orang tua, taat juga kepada Tuhan. Daud seorang yang setia, yang selalu melakukan hal yang baik untuk Tuhan. Kemudian yang kedua, Daud ini tidak pernah mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia selalu mengandalkan Tuhan, karena dia tahu Tuhan sanggup melakukan apapun. Kemudian yang ketiga, Daud ini tidak pernah membalas dendam ya. Dia Saul ini melakukan kejahatan kepada Daud, tetapi Daud tetap mengasihi, tidak pernah membalas dendam. Nah, anak-anak, cerita tentang Daud sampai di sini ya, yang dapat Ibu sampaikan ya. Nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan dari Ibu tentang cerita Daud ya. Firman Tuhan hari ini sampai di sini ya. Kita tutup dengan berdoa. Tutup matanya, lipat tangan. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan cerita tentang Daud. Tuhan, ajarkan kami menjadi anak yang taat, yang takut akan Tuhan, anak yang selalu mengandalkan Tuhan, anak yang tidak mau membalas kejahatan dengan kejahatan. Ajarkan kami mempunyai sikap seperti Daud. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, ya, anak-anak, tadi sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Nah, sekarang ada 10 pertanyaan yang menjadi tugas kalian ya. Ibu bacakan ya. Siap semuanya? Ya. Nomor 1. Siapa saja tokoh dalam cerita yang Ibu sampaikan tadi? Nomor 2. Siapa nama orang tua Daud? 3. Siapa nama Raja Israel yang pertama? 4. Mengapa Saul ditolak oleh Tuhan? 5. Apa pekerjaan Daud? 6. Samuel mengurapi Daud terdapat dalam kitab apa? 7. Apa yang harus kita lakukan supaya kita diberkati seperti Daud? 8. Apa yang membuat Saul benci kepada Daud? 9. Siapa nama anak Saul? 10. Teladan apa yang dapat kita ambil dari cerita tadi? Ya, 10 soal kalian kerjakan ya. Boleh jawabannya saja. Terima kasih anak-anak, selamat mengerjakan.